Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saudaraku semua dapat berjumpa kembali dengan Fawaz Channel. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, harapan saya, saudaraku semua selalu dilindungi oleh Allah dan dilapangkan rezeki selapang-lapangnya dan dipanjangkan umur oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang beriman, pahala adalah tabungan rahasia yang diurus dan ditangani langsung oleh Allah Ta'ala. Tanpanya, seorang muslim akan terjerumus dalam kenistaan dan kebinasaan di akhirat kelak. Ia merupakan tanda adanya kemuliaan dan hakikat penghambaan terhadapnya. Sebab itu, orang-orang yang pahala dan amalan solehnya lebih dominan daripada maksiatnya, pasti akan dimuliakan dengan penyerahan buku catatan amalannya dengan tangan kanannya. Sebaliknya, mereka yang kuantitas dosanya lebih dominan, pasti akan dihinakan dengan pemberian catatan amalan dari belakang atau tangan kiri. Setiap orang bisa memaksimalkan adanya pahala dan kebaikan, namun belum tentu bisa menjaga tabungan pahala yang ia hasilkan. Agar tetap awet dan berkembang, banyak orang yang beramal kebaikan dan amalan-amalan soleh, namun betapa banyak juga pahala yang amalannya tersebut terhapus seketika karena adanya sebab dan problem yang masih terpatri dalam diri para pelakunya. Ada beberapa hal yang membuat manusia merugi ketika di akhirat kelak, yaitu kehilangan dan terhapusnya semua pahala amal perbuatan baiknya di dunia. Yang pertama, murtad. Barang siapa yang keluar dari Islam atau murtad, maka semua pahala amalan yang ia kerjakan sebelumnya terhapus dan tak bernilai apa-apa di hadapan Allah Ta'ala, dan di akhirat ia akan dijerumuskan dalam neraka selama-lamanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang yang terhapus amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, syirik besar. Kesyirikan besar dengan berbagai jenis merupakan bentuk kezaliman besar dan penghinaan terhadap Allah Ta'ala, sebab ia menyamakan antara derajat Allah dan makhluknya. Karenanya, balasan yang setimpal dengan adanya terhapusnya semua pahala amalan kebaikan, serta tak akan diampuni olehnya bila mati dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertobat darinya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88 yang artinya, seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga, riya. Riya atau sum'ah ini pasti akan menghapus amalan yang dilakukan atau diceritakan dengan tujuan agar dipuji dan disanjung oleh orang yang melihat atau mendengarnya. Rasulullah bersabda, "Aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal sebuah amal, kemudian dia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah mencontohkan bahwa riya ini merupakan syirik kecil atau syirik khafi, seperti orang yang berdiri sholat lalu memperindah sholatnya demi dilihat dan dipuji oleh orang-orang yang melihatnya.
Yang keempat, mengungkit sedekah. Mengungkit-ungkit sedekah dan pemberiannya yang diserahkan pada si penerima, misalnya dengan menyatakan bahwa aku telah memberimu sedekah, maka berbuat baiklah kepadaku, adalah suatu dosa yang bisa menghapus pahala amalan sedekah tersebut. Ini juga sama halnya dengan memberikan sedekah, tapi dengan cara yang membuat si penerima tersakiti dan terhina. Seperti bersedekah dengan penuh sombong sambil mengejek atau menceritakan perihal sedekah ini pada orang yang membuat si penerima malu dan tersakiti. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Yang kelima, bersumpah atas nama Allah. Ini merupakan salah satu bentuk ucapan tanpa ilmu, sebab ampunan Allah adalah perkara gaib, sehingga tidak bisa seseorang mengatasnamakan Allah dalam menyatakan hal tersebut. Walaupun dari segi lahir, seseorang banyak dosa dan maksiat, namun tidak boleh ditunjuk secara langsung bahwa dia tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebab ini akan merusak dan menghapus amalan sang pengklaim tersebut. Dalam hadis Jundub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisahkan ada seseorang berkata, "Demi Allah, Allah pasti tidak akan mengampuni si fulan." Maka Allah berfirman, "Siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan menggugurkan amalmu." Rasulullah bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan banyak pahala sholat, puasa, zakat, dan haji. Tapi di sisi lain, ia juga mencaci orang, menyakiti orang, memakan harta orang secara batil, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Ia kemudian diadili dengan cara membagi-bagikan pahalanya kepada yang pernah dizaliminya. Ketika telah habis pahalanya, sementara masih ada yang menuntutnya, maka dosa orang yang menuntutnya diberikan kepadanya. Akhirnya, ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Semoga hal yang saya bagikan kali ini menjadi pengingat untuk kita semua, sehingga kita selalu berhati-hati dalam beribadah dan menjadikannya hanya rahasia antara kita dan Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.